Perkenalkan, saya Yola Patirani, CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan jurnal refleksi Dwi Mingguan keempat yang telah saya laksanakan selama mengikuti pembelajaran untuk modul 1.4. Adapun untuk model refleksi yang saya pakai untuk jurnal refleksi ini menggunakan model refleksi 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, dan Futures. Berikut untuk catatan penjelasan jurnal refleksi saya. Dalam modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif. Bagaimana penerapannya dipahami dan dipelajari dalam modul ini. Dalam tahapan alur merdeka, saya sebagai CGP memulai pembelajaran dari tahapan M, mulai dari diri. Kemudian masuk pada tahapan E, eksplorasi konsep, di mana saya sebagai CGP mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi untuk segitiga restitusi. Selanjutnya, dalam tahapan R yaitu ruang kolaborasi, saya sebagai CGP saling berdiskusi lewat kelompok tentang budaya positif pada tanggal 6 Agustus tahun 2024 dan hasil diskusi dipresentasikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2024. Tahapan merdeka selanjutnya secara mandiri, saya sebagai CGP mengikuti tahapan demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman lewat ruang virtual, koneksi antar materi, dan selanjutnya sampai pada tahapan aksi nyata. Berikut ini dokumentasi selama saya mengikuti kegiatan di Dwi Mingguan keempat ini. Refleksi berikutnya yaitu feelings atau perasaan. Awalnya saya sempat khawatir dengan banyaknya eksplorasi konsep yang cukup banyak jika dibandingkan dengan modul-modul sebelumnya. Tapi saya tetap merasa bersyukur karena saya punya dukungan keluarga, juga teman-teman di sekolah yang tetap support, juga teman-teman CGP serta pengajar praktik dan fasilitator yang sabar membimbing saya dalam melewati kegiatan yang ada. Dan tentunya, saya akan berusaha tetap semangat untuk menjalani pendidikan ini. Sehingga, dalam pembelajaran yang saya ikuti selama ini, ada beberapa perasaan yang telah saya alami dan telah saya miliki. Baik itu perasaan khawatir, bersyukur, bahagia, semangat untuk menjalani pendidikan ini. Berikutnya adalah findings atau pembelajaran. Saya belajar dari modul ini bagaimana menjadi seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran dan bagaimana menghadapi murid. Mengenal murid dari kebutuhannya saya pelajari dalam modul ini. Walaupun modul ini agak banyak materinya, tapi banyak hal baru dan seperti menampar diri saya menjadi sebuah pelajaran, bahwa ada hal-hal yang perlu kita ubah. Bagaimana sebagai guru juga belajar tentang posisinya, mana yang lebih tepat ketika menghadapi murid. Selama ini saya kebanyakan berada di posisi sebagai penghukum, tapi ada baiknya kita bisa berada di posisi sebagai teman ataupun manajer tergantung situasinya. Inilah yang saya pelajari dalam pemahaman 5 posisi kontrol. Selanjutnya, saya belajar bagaimana menghadapi permasalahan di sekolah berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Inilah yang menjadi pembelajaran yang saya terima dalam modul ini, bagaimana penerapan budaya positif, disiplin positif berkaitan dengan visi perubahan lingkungan belajar yang lebih baik lagi. Dan refleksi yang terakhir yaitu futures atau penerapan. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan pembelajaran modul 1.4 ini, kedepannya saya akan menerapkan konsep atau pemahaman yang telah saya pelajari, yaitu menerapkan disiplin positif bukan dengan hukuman tapi lebih kepada konsekuensi. Mengupdate tata tertib atau kesepakatan kelas dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Dalam menghadapi siswa, perlu menyadari posisi kontrol sebagai guru, menerapkan penerapan segitiga restitusi terhadap permasalahan siswa di sekolah,
dan senantiasa berpikir bijak ketika menghadapi sebuah permasalahan, terlebih tentang murid itu sendiri berdasarkan pemahaman bahwa murid mempunyai kebutuhan dasarnya. Demikianlah untuk jurnal refleksi Dwi Mingguan yang keempat yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Hai semua, terima kasih ya sudah menonton videoku. Jangan lupa untuk tetap ikuti terus semua media sosial aku, baik di Facebook, YouTube, maupun Instagram. Thank you.